wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Di sini Ibu ingin memulai pelajaran kita pada hari ini. Mulai absensi dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Desti Bu. Kenapa Desti? Sangorna. Jazabun. Ya semoga alhamdulillah ya kita semua masih dapat berkumpul untuk mengikuti memperdalam pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu ingin membahas tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Sebelumnya ada yang sudah pernah dengar? Pernah Bu? Ya, di sini Ibu ingin menjelaskan dulu ya. Iya Bu. Di sini Ibu akan membahas pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dan melewati batas dengan kewajiban dan tuntutan, aurat, aturan, syarat, dan perasaan malu ya. Jadi pergaulan bebas ini dapat diartikan sebagai perilaku yang menyimpang dan melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Di sini ada salah satu surat dalil yang menyatakan di dalam pergaulan bebas ini, surat Al-Isra ayat 32. Ibu minta untuk anak-anak membaca bareng-bareng ya. Iya Bu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahsyaa'asail. Yang artinya Dan dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Sudah jelas belum pengertian dari pergaulan bebas ini apa? Jelas Bu. Coba Ibu mau tanya untuk Nadiki, apa itu pengertian bebas? Pergaulan bebas itu pergaulan yang tanpa diawasi dengan orang tua, dan itu akan membuat anak tersebut menjadi melewati batas untuk bergaulnya gitu Bu. Ya benar ya. Ada lagi selain pendapat dari Nadiki, pergaulan bebas itu seperti apa? Pergaulan bebas itu pergaulan orang yang kurang mengenal tentang norma-norma agama, Bu. Ya baiklah. Sudah bagus ya anak-anak, berarti sudah memahami dari pergaulan bebas itu seperti apa ya. Iya Bu. Di sini ada hal-hal yang mengatakan kepada perbuatan zina itu sendiri. Yang pertama berpacaran, yang kedua memandang wanita tidak halal baginya, yang ketiga menyentuh wanita yang bukan mahramnya, yang keempat berhalawat. Berhalawat itu artinya berduaan ya, berduaan di tempat sepi. Itu yang mengundang perbuatan zina. Baiklah, di sini Ibu akan menjabarkan dari poin pertama, yaitu berpacaran. Berpacaran itu adalah hubungan dari kedua lawan jenis yang tidak mempunyai ikatan pernikahan. Terus yang kedua, memandang wanita yang tidak halal baginya. Jadi contohnya itu misalkan ada cowok gitu yang melihat wanita itu dia pikirannya itu langsung mengide ya, seperti seks gitu. Jadi dia punya perpikiran dan dia melihat dari sisi ini juga ya, atas dasar berpakaian wanita itu sendiri. Halu gitu Bu ya. Iya, jadi yang memandang wanita tidak halal itu dia langsung berpikiran kotor dengan wanita itu sendiri gitu ya. Sudah jelas? Yang ketiga, menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kita kan tidak boleh tuh tiba-tiba Nggak kenal gitu. nggak kenal kita langsung
nyenggol atau ya dengan perbuatan asusila gitu, tidak boleh ya. Terus itu yang mengundang perbuatan zina. Yang keempat, berhalawat atau berduaan di tempat sepi. Jadi banyak tuh. Nah, seperti yang di poin pertama, orang-orang berpacaran, berduaan yang mengundang hawa nafsu, berpikiran kotor gitu ya. Itu yang mengundang dia jadi berbuat zina. Ya, sudah jelas semuanya? Jelas, Poin-poin Bu. yang sudah Ibu jabarkan. Selanjutnya Ibu akan membahas perilaku orang yang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Jadi kita tuh harus menghindari dari pergaulan ini ya, pergaulan bebas itu. Yang pertama itu ikhtilat atau pembauran pergaulan bebas dari laki-laki atau wanita. Jadi tuh jam sekarang ini banyak wanita ya dan laki-laki ya berduaan atau campur gitu tempatnya, itu yang mengundang adanya pergaulan bebas. Kan kita nggak boleh tuh laki-laki dengan perempuan itu campur ya, harus pisah. Dimanapun kita, di madrasah, di sekolah atau di tempat kuliah kita, itu kan tidak boleh antara perempuan dan laki-laki itu harus dibedakan tempat duduknya, maupun di saat kita berdiskusi saja ya, mungkin kita hanya bisa berbaur. Dan kemudian memandang aurat wanita termasuk wajahnya. Kita tuh nggak boleh terlalu memandang wanita. Kalau kita ingin dekat gitu, hanya sebatasnya saja. Jadi tidak boleh terlalu ya, karena itu akan merubah pikiran seseorang untuk berbuat zina tersebut. Terus pendengaran itu kita tidak boleh mendengarkan hal yang negatif gitu. Dari segi negatif tuh misalkan nih Diki mendengarkan temannya sedang berbicara tentang perbuatan asusila, itu tidak boleh didengarkan ya. Oh, gitu. Tidak boleh. Pendengaran juga, misalkan dengar ada orang ngobrol tentang berbicara yang sisi negatif yang mengundang perbuatan keji, itu tidak boleh didengarkan. Lebih baik sebaiknya itu menghindar dari obrolan itu gitu ya. Sudah jelas semua? Jelas, Jelas, Bu. Di sini Ibu akan membahas penyebab dari pergaulan bebas. Jadi sudah ada yang pernah tahu belum apa sih penyebabnya gitu? Penyebab pergaulan bebas itu, Bu, ya? Faktor zaman ya, Bu. Iya. Pergaulan. Ibu jelaskan dulu ya. Di sini faktor dari perubahan zaman karena zaman modern ya. Jadi banyak pergaulan anak-anak sekarang itu yang tidak baik. Dari mulai segi pakaian, dia keluar pakai celana pendek atau baju yang ketat, itu kan sangat mengundang sekali kan. Jadi mungkin atau perubahan zaman yang sekarang juga, dari tempat-tempat main anak itu sudah beda gitu. Ada tempat labing gitu kan. Clubbing ya, Bu, ya? Ya, jadi mengundang Etos. membuat perbuatan yang tidak diinginkan. Terus anak yang sudah mulai di zaman sekarang ini, anak SMP saja itu sudah banyak mengerti kan. Pergaulan ini termasuk merokok juga tuh sudah Ya. banyak anak-anak sekolah itu yang sudah merokok. Lalu dia berpacaran, misalkan dia mengikuti pacarnya nih untuk keluar, ayo keluar malam. Oh, Terus iya. tiba-tiba diajaklah ke tempat yang Sepi. tidak diinginkan ya, kayak klub-klub malam, kafe-kafe seperti itulah ya. Oke. Jadi itu mengikuti perubahan zaman. Lalu faktor orang tua. Sekarang ini banyak orang tua yang lalai. Terus bisa juga dia karena broken home, perceraian. Yang ketiga, orang tuanya tidak memberikan ini ya, arahan untuk anak-anaknya. Jadi anaknya tuh lalai sehingga melakukan perbuatan yang tidak diinginkan itu, seperti pergaulan bebas. Orang tua juga ada yang terlalu sibuk karena pekerjaannya sehingga dia tidak mengawasi anak-anaknya.
Lalu ada juga orang tua yang keras sehingga anaknya melawan untuk bersikeras mengikuti egoisnya loh, karena kan anak-anak faktor dari teman-temannya juga gitu. Misalkan banyak contohnya nih, anak-anak itu orang tuanya sudah membantah keras untuk tidak boleh gitu, tapi anak ini membangkang, lalu kemudian orang tuanya bisa membiarkan itu ya. Yang ketiga nih faktor agama dan iman. Jadi kita sebagai orang tua dan diri kita sendiri itu harus pintar untuk memahami di dalam agama itu ya, yang benar ataupun yang salah. Lalu kita memperkuat iman kita gitu, agar kita tidak diikuti dengan perbuatan-perbuatan keji. Ya, sudah jelas ya? Jelas. Coba apa Ibu ingin bertanya kepada anak-anak? Apa sih contoh dari penyebab pergaulan bebas ini? Contohnya seperti apa? Ibu minta salah satu apa nah? Contohnya gini Bu, misalkan di sebuah kampung itu ada seorang wanita, terus di orang-orang kampung itu biasa melihat dia tuh sering keluar malam gitu Bu, terus pakai pakaian seksi gitu, terus dia juga sering terlihat oleh warga sekitar dijemput oleh seorang laki-laki dari lawan jenis dia gitu Bu. Otomatis orang di sekeliling dia ataupun di kampung dia itu bahwasanya ya wanita yang nggak benar gitu Bu, yang yang biasa kita lihat di keluar malam gitu Bu, yang kasar ngomongnya yang sering mangkal gitu, maafnya ngomong gitu Bu. Terus tuh otomatis orang-orang tersebut yang ada di kampungnya itu jadi berpikiran negatif gitu Bu. Ya benar ya, apa jawaban dari Niki berarti sudah jelas semua. Untuk nanti, karena akan Ibu ulas untuk di akhir pembelajaran kita. Ya, Ibu akan menjelaskan kembali ya dampak pergaulan bebas. Macam-macam nih, ada yang terserang penyakit HIV, terus ada juga yang hamil di luar nikah, terus yang ketiga itu ada ketergantungan obat. Jadi terserang penyakit HIV ini bisa terjadi dari seks ya. Iya Bu. Yang dia tadi sudah Ibu sebutkan, dia berpacaran terus melakukan hubungan zina, dan itu juga hubungan zina tidak hanya satu orang terus, melainkan ya banyak gitu dari orang dan ke yang lainnya gitu. Jadi mungkin sering dan pengaruh efek-efek yang ada di badan dia itu, jadi timbullah penyakit HIV ini. Kan di sini sudah dijelaskan juga memang tidak boleh gitu kan untuk melakukan seks itu. Yang kedua itu hamil di luar nikah, dan ini juga termasuk dari seks itu. Banyak ya, sudah banyak anak SMP, SMA pun sudah banyak yang mengerti tentang itu, karena mungkin dari faktor orang tua dan teman-teman dia, jadi tidak ada pengawasan. Dengan hasilnya kadang efeknya juga dia masih sekolah, karena hamil dia tidak melanjutkan sekolahnya gitu. Iya. Sudah banyak ya, mungkin kalian sudah melihat contoh-contohnya. Lalu ketergantungan obat, di sini tuh banyak orang yang meminum obat, lalu banyak juga orang-orang yang narkoba ya, karena dia mungkin banyak pekerjaan atau tidak ingin dia mengantuk, dia mengkonsumsilah obat-obat itu. Bagaimana sih dia bisa sampai ketergantungan obat itu? Apakah kalian ada yang tahu? Bu, Ya, Nadikia, apa? orang yang biasa ketergantungan obat itu orang-orang misalnya gini Bu, contohnya narkoba seperti narkotika, ganja, ataupun yang biasa kita bilang inek, terus itu sabu-sabu. Itu orang-orang yang pertama kali mencoba-coba awalnya Bu, terus kelama-kelamaan dia itu menjadi ketergantungan gitu Bu, jadi keenakan lah istilahnya. Padahal obat itu gunanya untuk yang lain, tapi obat itu disalahgunakan oleh orang tersebut gitu Bu. Dari anak-anak yang putrinya untuk
menjawab selain apa yang sudah dijelaskan dari saudara Diki, karena dari tadi ibu ingin melihat mengerti atau tidak kalian ya. Ibu minta untuk Aulia menjawab. Kalau tentang ketergantungan obat itu ya benar ya apa yang kata Diki, yang mungkin awalnya dia itu hanya ingin memenuhi rasa ingin tahunya gitu, jadi ikut-ikut teman-teman dan ternyata itu tuh dampaknya bisa untuk selamanya, bukan hanya sekedar sebentar gitu aja. Ya, berarti sudah jelas semua apa yang sudah ibu sampaikan dari dampak maupun apa itu pergaulan bebas gitu kan, apa itu penyebabnya gitu. Sudah jelas. Nanti ibu akan memberikan kalian tugas untuk kalian berdiskusi. Nanti maju ke depan ya satu-satu. Ibu minta 2 kelompok saja. Ibu minta untuk salah satu dari kelompok kalian untuk mengulas apa itu pergaulan bebas, bagaimana isi dari pergaulan bebas tersebut. Ibu minta satu aja. Saudara Diki. Saya akan menjabarkan atau mengulas kembali apa yang sudah dijelaskan oleh guru saya tadi. Pengertian pergaulan bebas itu adalah jadi begini, pergaulan bebas itu banyak ya, bukan hanya dia melakukan seksual di luar nikah, tapi banyak macamnya. Yang pertama itu dampak dari pergaulan bebas, yang pertama adalah dia itu tidak ada rasa takut lagi dengan keluarganya, apalagi dengan Tuhannya gitu kan. Nah yang kedua adalah orang yang bergaulan dengan bebas ini dia semena-mena gitu kepada orang lain, misalkan kepada lawan jenis gitu yang dia tidak kenal, dia asal-asalan aja, entah dia nyolek lah, entah dia istilahnya kita kasar ngomongnya bisa memperkosa lah, pelecehan seksual lah, segala macam. Dan yang terakhir adalah menurut saya pergaulan bebas ini awalnya mungkin dari lingkungan. Kalau menurut saya lingkungan itu membuat dia ada rasa ingin tahu gitu. Misalkan seperti melihat tetangganya ataupun melihat teman-temannya, yang pertama dia mencoba-coba lalu ketagihan gitu, seperti narkotika dan lain sebagainya, sejenisnya lah, ganja, inek ataupun sabu-sabu. Itu saja menurut saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sudah ngerti semua ya. Jadi ibu akan memberikan soal nih. Di dalam pergaulan bebas itu ada berapa dalil sih? Terus jelaskan contohnya serta kandungan dari ayat tersebut. Ya, ibu minta kalian mengerjakan. Ibu tunggu 5 menit ya dari sekarang. Baiklah, jika sudah ada yang selesai, ibu minta kalian untuk maju ke depan. Siapa yang sudah selesai? Saya Bu. Ya, Naulia maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
Jadi kesimpulan dari ayat ini yang bisa saya simpulkan adalah seorang pezina baik laki-laki maupun perempuan itu kalau hukuman dari Allah itu untuk didera, yang dimana hukumannya itu berbentuk kita dipendam hingga batas dada atau leher, lalu kita ditimpuk sebanyak 100 kali berupa dengan batu kerikil atau batu yang kecil hingga kita meninggal dunia. Ini adalah diterangkan atau kesimpulan dari Quran Surat An-Nur ayat 2. Baiklah, terima kasih untuk Naulia. Mungkin Ibu cukupkan ya materi hari ini karena anak-anak juga sudah pada jelas ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita membaca lafaz hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. dan lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Kita akhiri dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam